Desa Mekarjaya, petani sawit berselisih karena perbedaan pandangan mengenai tata kelola lahan dan efisiensi penggunaan air. Mahasiswa KKN jurusan agroteknologi mencoba mencari solusi agar petani sawit dapat bersatu dan meningkatkan produktivitas lahan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Ini sawitku kok layu. Oh, Pak Dono! Pak Dono! Ini kan air sungainya kenapa semua ke Bapak? Harusnya kan untuk semua orang. Lahan saya juga sudah besar-besar dan banyak akar, jadi lahan saya butuh banyak air, Bu. Justru karena itu Bapak harusnya tahu diri. Lahan saya bisa mati kekeringan kalau kayak gini terus. Airnya habis di lahan Bapak semua. Bu, seharusnya yang kita perbaiki itu pola tanam Ibu. Tengok, sawit Ibu jaraknya terlalu dekat. Jadi, kedua tanaman itu saling berebut unsur hara dan air. Tengok ujung-ujungnya, sawit Ibu layu. Jadi itu bukan salah saya, Bu. Itu bukan urusan Bapak. Saya menanam rapat itu supaya hasilnya banyak. Jangan salahkan saya, Pak Jono. Salahkan sistem air di desa ini. Kalau Bapak tidak boros, mungkin semua orang dapat bagian yang cukup. Apa boros? Tengok itu, Ibu yang nggak tahu cara menanam. Polanya terlalu dekat. Kalau begitu, mari kita ke desa untuk mencari solusinya. Ayo. Mencarlah. Udah nih. Di balai desa, suasana panas karena perdebatan antar petani sawit. Warga Desa Mekarjaya, kalau tata kelola di lahan sawit ini tidak diperbaiki, maka kita akan menghadapi kerugian besar. Pak Leman, saya tidak setuju dengan cara mereka menanam. Jarak antar sawit terlalu dekat, jadi air di area saya tidak cukup. Pak Jono, lahan saya juga bermasalah. Kalau misalkan Anda terus menambah sawit tanpa memperhatikan aliran air, sawit saya akan mati. Baik, di sini kita bukan mencari masalah, tapi di sini kita untuk mencari suatu solusi dari masalah ini. Mahasiswa KKN dari jurusan agroteknologi, apakah kalian memiliki suatu ide dari suatu masalah ini? Pak Leman, berikan kami waktu beberapa hari untuk mengamati kondisi lapangan. Kami akan memberikan solusi. Baik, kami warga Desa Mekarjaya akan menunggu ide yang kalian berikan. Saya harap kalian dapat memberikan solusi dan ide dari masalah ini. Kami warga Desa Mekarjaya akan menunggunya. Di lahan sawit, mahasiswa memeriksa kondisi tanah, tanaman, dan aliran air. Suasana serius, diselingi percakapan ringan. Oke teman-teman, kita mulai dengan memetakan kondisi lahan. Hari, fokus analisis tanah dan perhatikan aliran air. Yang lain, bantu pengukuran jarak dan kondisi tanaman. Siap, Pak. Tanah di sini keras seperti kekurangan bahan organik. Sepertinya ini karena terlalu sering dipakai tanpa memperhatikan rotasi tanaman. Jaraknya cuma 4 meter. Pantas saja akarnya saling berebut ruang. Masalahnya itu di sini adalah jarak antar pohonnya itu cuma 4 meter, di mana seharusnya itu adalah 7 meter. Di mana kalau terlalu rapat itu tidak hanya merebut nutrisi tapi juga airnya. Aliran airnya cuma mengarah ke satu tempat.
tidak ada percabangan. Kalau begini terus, sawit yang di ujung pasti tidak kebagian air. Kita perlu saluran tambahan seperti parit-parit kecil. Nah iya, jika aliran airnya seperti ini hanya menguntungkan sebagian pihak, sementara di lahan yang lainnya itu akan menderita kekeringan. Setuju. Di balai desa, mahasiswa mempresentasikan solusi kepada warga. Setelah kami amati, ada dua faktor utama yang terjadi. Yang pertama, pola tanam yang tidak teratur, dan yang kedua, distribusi air yang tidak merata. Kami mengusulkan pola tanam yang baru dengan jarak antar tanaman yang lebih lebar. Ini akan membantu akar sawit berkembang lebih baik dan akan memperbaiki kesuburan tanah. Selain itu, sistem irigasi perlu diubah agar air dapat mengalir ke semua lahan dengan adil. Kami bisa membuat saluran irigasi tambahan. Tapi kalau jarak tanam diperlebar, bukankah itu dapat mengurangi jumlah sawit? Yang Pak Jono tadi katakan itu memang benar Pak, bahwasannya dengan kita memperlebar jarak tanam itu akan membuat pohon sawit terlihat berkurang gitu Pak. Tetapi dengan memperlebar itu pohon sawit akan terlihat lebih sehat dan juga produktivitasnya itu akan justru lebih meningkat. Ini juga sudah terbukti di beberapa daerah itu ya Pak. Kalau begitu, saya setuju untuk mencoba pola ini. Baik, akan kita coba pola tanam dan irigasi ini di lahan percobaan yang baru. Apakah semua setuju? Setuju. Baik, diskusi hari ini dapat kita akhiri. Baik, saya persilakan kalian semua untuk kembali ke rumah masing-masing. Baik Pak. Warga dan mahasiswa bekerja sama menyiapkan lahan percobaan. Konflik kecil terjadi di tengah aktivitas. Pak Jono, jangan mau kalah sama Bu Sri ya. Nanti sawitnya tumbuh belakangan. Kerja serius, ini bukan waktu bercanda. Pak Jono, jangan marah. Anton cuma bercanda. Ya lain kali kalau bercanda lihat tempatnya. Gak apa-apa itu, nanti kalau menang kan ditraktir sama Pak Jono. Sudah Pak Jono, Anton memang suka bercanda. Tapi dia membantu dengan sungguh-sungguh. Tapi lain kali kalau bercanda lihat tempatnya. Baik Bapak dan Ibu, hasil dari pola tanam baru kita ini sangat memuaskan. Sawit tumbuh dengan subur dan distribusi air merata. Saya tidak menyangka, ternyata dengan kerjasama, masalah kita dapat terselesaikan ya. Itulah Bu, dengan perubahan kecil itu kadang dapat menimbulkan hasil yang besar. Ibu pula main marah-marah aja tanpa cari solusi terlebih dahulu. Minta maaf saya ya. Oke. Ini pelajaran besar bagi kita. Toleransi dan kerjasama adalah kunci kesuksesan dalam segala halnya. Oke. Saya bangga kepada kalian semua. Atas ini keberhasilan dapat kita capai. Desa kita bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga kita terus bisa menjaga harmoni. Teman, kita mulai dengan memetakan kondisi lahan. Tanah di sini keras seperti kekurangan bahan organik. Apa sih? Pantas saja jaraknya cuma 4 meter.
Saya tidak pernah. Baik Bapak dan Ibu, hasil dari pola tanam baru kita ini sangat memuaskan. Sawit tumbuh dengan subur dan